اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, rekan-rekan rahimakumullah, bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya dan nikmat-Nya kepada kita semua. Kita dapat menikmati indahnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menikmati bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang betapa banyak manusia hidup di dunia tetapi tidak dapat menikmati indahnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan indahnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa tersebut itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini yang sebetulnya kalau Kliwon kan bukan jadwal saya gitu, tapi karena ternyata Kliwon itu untuk di rolling begitu di tematik, maka ya tidak apa-apa gitu loh, kita masuk dan dalam momentum masih dalam momentum ya, silaturahim gitu ya. Karena setelah Ramadan ini juga saya yang baru pertama kali untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian setelah istirahat dengan kajian-kajian Ramadan, mungkin masih relevan gitu. Dan sejatinya setiap Al-Quran senantiasa relevan sepanjang zaman, sangat relevan mau setiap saat gitu saja, dan itu terulang-ulang terus gitu. Terulang-ulang terus ketika ada momentum yang sama, terulang ayat yang sama. Tetapi setiap kita mengulang, kita berusaha untuk mencari sesuatu yang baru, dan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu yang baru yang pemahaman sebelumnya belum kita dapatkan, padahal ayatnya sama gitu, atau hadis-hadisnya sama, tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pengetahuan baru tentang ayat yang kita pelajari, hadis yang kita pelajari, senantiasa seperti itu. Maka tidak bosan-bosannya kita mengulang ya, khatam baca Quran balik ini meneh dari juz 1 meneh. Juz 1 sampai juz 30 hafal kan balik ini meneh gitu.
Kita tidak bosan-bosan mengulang-ulang terus. Begitu pula dalam konteks belajar gitu ya. Ketika belajar kita harus tidak bosan mengulang kembali. Dan itu hal yang cukup saya suarakan di tengah-tengah santri supaya tidak bosan ya. Ketika mendengar satu ayat atau satu ceramah atau satu nasihat ustadz yang itu terulang-ulang terus gitu. Kita harus mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan terus gitu. Tidak bosan-bosan. Tidak terus 3 tahun mondok kok materi tentang membuang sampah pisanto, hati-hati itu tidak bakal berubah, terus berulang-ulang. Ya analoginya mudah begitu ya. Ketika ada iklan di televisi gitu, ya, iklan itu terulang-ulang terus gitu, sehingga ketika kita ingin membeli sabun mandi muncul merek tertentu. Setiap kita ingin membeli deterjen muncul merek tertentu. Nah, apapun mereknya sing jenenge deterjen munculnya itu gitu. Atau pasta gigi gitu ya. Munculnya ya merek itu saja. Kita akan membayangkan jika yang terulang-ulang seperti itu adalah ilmu gitu. Dan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim juga ternyata disebutkan juga, barang siapa yang tidak bisa merasakan ketika sesuatu itu terulang 1000 kali ya, dan dia mendengar 1000 kali itu seperti halnya rasanya itu dia seperti mendengar pertama kali gitu. Maka falaisa min ahlil ilmi. Kalau belum bisa merasakan itu tidak disebut ahlul ilmi gitu. Jadi wis njongker ping 1000 gitu. Yang ke-1000-nya itu rasa antusiasnya itu, semangatnya itu seperti halnya seolah-olah dia baru mendengar pertama kali, yaitu baru ahlul ilmi gitu. Tapi urung-urung wah gimana bosan itu belum ahlul ilmi gitu, katanya begitu. Hal itu juga kita rasakan dalam konteks persyarikatan gitu. Kita mendengar Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un terus menerus terulang-ulang terus gitu. Sampai betul-betul muridnya harus mengatakan Pak Yai kok iki terus gitu. Itu kan berarti saking terulang-ulang terusnya gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an yang terulang-ulang dalam diri kita memiliki kekuatan tertentu. Saat kita punya satu hafalan tertentu, surat tertentu, kita mengulang-ulang terus. Tetapi kita meningkatkan pengulangan itu dalam konteks difahami. Satu ayat. Maka ya Ahmad Dahlan ketika menegur, ya oke, sudah hafal, paham, sudah paham Pak Yai, sudah paham semuanya. Nah sekarang apakah sudah dilaksanakan isi perintah di dalam surat tersebut? Apakah sudah direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ya mungkin kita terdiam, oh iya coit durung gitu. Jadi ada satu bagian-bagian tertentu yang ternyata kita luput gitu dalam mempelajari sesuatu gitu. Nah, baik Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, ya ayyuhan nas, wahai kalian semua manusia. Pintunya sangat terbuka lebar gitu ya. Panggilannya untuk seluruh umat manusia. Nah, kita menggunakan ayat tersebut dan mengambil faedahnya untuk seluruh umat manusia, dalam konteks seluruh umat manusia. Terkadang kita
kebaikan yang kita lakukan tidak hanya tertuju khusus pada orang tertentu gitu. Ya kaum kita beberapa memiliki ambulan, ya sapa wae gitu. Sing pak nganggo ambulan, ya monggo silahkan. Ono tembunge betul-betul butuh siapapun gitu. Ya, kan, tidak ditanya dulu Islam ora gitu. Nek orang Islam ora oleh nganggo kan ya ndak gitu, sakarepe gitu. Ya yang penting kuwi menungso gitu. Nah, kecuali orang dosa loro gitu, waduh bawa ambulan kan ngumbai gitu, ngumbai ambulannya repot gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham wattaqul arham, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hubungan arham, kekeluargaan. Dan kita mengenal dengan istilah silaturahim gitu. Silaturahim ya tersusun dari dua kata yang berbeda, yang satu silah, yang kedua rahim. Ya, mau silaturahim atau silaturahmi ya bodoh bae lah gitu. Rasa dibeda-beda. Aku sing bener ku silaturahim, silaturahmi ku ora ono. Ya, tapi nek golek ning kamus bahasa Indonesia silaturahim Pak ya ora ono gitu. Ono silaturahmi gitu. Ya tergantung konteksnya lah gitu. Jadi ono sing masang banner silaturahmi, wah salah iki. Salah. Lah sing bener sing silaturahim alah padha sithik gitu. Nah, hal tersebut berangkat dari spirit yang sama, dari akar kata yang sama. Silah yang artinya hubungan yang sangat erat atau tali yang terikat dengan kuat. Dari hal itu juga kita familiar dengan kata sholat. Sholat ya salah satu makna bahasanya dari akar kata yang sama, silah, yang artinya sholat tersebut bisa menghubungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat seorang hamba itu terhubung dengan Tuhannya. Sarananya adalah sholat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Artinya dirikanlah sholat sebagai sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala punya banyak sarana. Dan sarana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan pada ayat tersebut adalah dengan sholat. Ketika sholat itu kudune kelingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ziarah kubur, kemudian sekarang ziarahlah kalian, fa innaha tudzakirukumul maut, karena ziarah punya nilai yaitu mengingatkan kalian pada kematian. Sarana kita akan membedakan sarana dengan tujuan ya. Kalau sarana ya, jangan dianggap sebagai tujuan gitu. Tapi kalau sarana berubah jadi tujuan itu nanti agak repot nanti. Misalnya dalam persyarikatan kita mengenal para ulama-ulama tarjih yang menjadikan atau merojihkan pendapat menentukan awal bulan dengan metode hisab. Beberapa teman-teman yang lain menggunakan metode ru'yah. Ru'yatul hilal ya, sebagai sarana untuk melihat hilal.
bukan tujuan utamanya. Ya. Begitu pula dengan hisab. Nek ono sarana siji meneh ya ora apa siji meneh. Nek ono misale ono telu ke sarana kabeh gitu. Yang pada prinsipnya tujuannya nanti mengetahui hilal itu. Jadi awal bulan itu supaya bisa diketahui. Nah, ketika terbalik ru'yatul hilal melihat itu sebagai tujuannya, maka sing hisab dibid'ah-bid'ahke gitu. Karena orang nganggo ru'yatul hilal. Nah, tujuannya ini ku ru'yah mah diganti hisab bid'ah berarti gitu. Tapi kalau itu dipandang sebagai sarana, terus rapopo wong kae tujuannya adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Karena melihat itu ya sudah puasalah. Melihat itu ke sarana untuk mengetahui sesuatu. Nah, sarana diposisikan sebagai sarana, tidak dibalik menjadi satu tujuan tertentu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terkoneksi dengan baik melalui sholat. Nah, sarananya pun ya harus ada legitimasi, ya. Ada satu pembenaran bahwa sarana ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ora terus sarana jadi sarana sakarepe saranane dikarang-karang dhewe ya enggak gitu. Sarananya ditentukan, ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya gitu. Sarananya ditentukan, maka kita mengkategorikan, ulama mengkategorikan ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah yang mahdhah ini sarananya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganti dengan yang lain. Tapi mesti difahami bahwa sarana itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, silah dengan sholat, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terjalin dengan erat gitu. Silaturahim, satu ikatan yang sangat kuat tidak terlepas, satu hubungan yang sangat harmonis. Ar-Rahim, ya, dari unsur pembentuknya adalah ro, ha, dan mim. Kalau tidak salah ingat saya pernah menyampaikan ketika surat Al-Fatihah kalau tidak salah. Ar-Rahmanir Rahim dalam surat Al-Fatihah, yaitu satu akar kata yang sama juga, yang artinya kecintaan yang begitu sangat luar biasa, begitu mendalam. Jadi silaturahim adalah satu hubungan yang sangat erat, satu ikatan yang sangat kuat, yang dijalin atas prinsip kecintaan. Terus cinta. Silaturahim salaman ini, umumnya ini salaman gitu. Ketika salaman, gandeng atine niku ora salaman gitu. Salaman kok isih merengut gitu. Jadi salam tapi isih mesengut gitu. Tapi wujudnya salaman gitu. Nah, ketika kita salaman seperti itu, tidak kita maknai silaturahim ini dengan bingkai kecintaan. Wong sing jenenge cinta niku nggih. Ar-Rahm. Maka mohon maaf kita mengenal apa yang ada dalam kandungan wanita, dan kita menamai dengan rahim. Rahim, bahasa kita rahim. Seorang ibu, kita membayangkan bagaimana cinta itu nggih. Cinta manusia tergambar dalam sosok seorang ibu gitu. Apa yang ada di dalam rahimnya gitu. Seorang ibu sangat mencintai apa yang ada di dalam rahimnya. Bahkan belum bertemu gitu. Ya, belum bertemu maksudnya belum melihat begitu ya. Tapi kecintaannya sudah begitu luar biasa. Bahkan seorang ibu ya rela mengorbankan semuanya demi apa yang ada di dalam rahimnya.
Kecintaannya begitu sangat luar biasa, dahsyat, begitu luar biasa. Begitu anak itu terlahir, cinta itu semakin dalam lagi. Umur 1 tahun, 2 tahun, ya. Melihatnya saja itu sudah membuat hati kita ayem gitu, tenang gitu. Hanya melihatnya saja. Apalagi berkomunikasi, guyonan dan macam-macam. Ya, kecintaan yang sangat luar biasa. Sudah dewasa, gitu. Terkadang anak niku kan sok nggoda, metu nggoda ini. Tapi sak nggoda-nggodane anak, maka orang tua akan mengatakan, Pak Bebe kok kayak anakku, gitu. Nggodane walah luar biasa, nemen wis pokoknya, gitu. Sikap dan perilakunya sangat dahsyat luar biasa, gitu. Tetap orang tua akan mengatakan pre pokoknya kayak tetap anakku, gitu. Ya tetap anakku, gitu. Jadi kecintaan yang sangat mendalam. Bahkan ketika seorang anak menyakiti orang tua, kemudian datang pas bodoh gitu kan, sungkeman, orang tua mana yang tidak mengikhlaskan itu? Meskipun anak itu berbuat dolim kepada kedua orang tuanya, orang tua akan rapopo tetap anakku, gitu. Kecintaan yang sangat luar biasa. Jajal lek wong liya, gitu. Ada kita menyakiti perasaan gitu atau apa wis keceletut sithik wis gitu. Mau niku kanca walah yang ngendi-ngendi bareng gitu. Gara-gara keceletut omongan nggih gitu. Wis bubar wis. Anti bertahun-tahun gitu. Padahal biyene niku kanca kental gitu. Neng ngendi-ngendi bareng. Keceletut omongan jadi pisai gitu. Padahal yo sak kampung biyen sekolah bareng, yo nek jamaah masjid itu masjid bareng gitu. Sing siji ke nek ono sofe ambil wah ono pe gitu. Sing iki sing kene wah kono. Sing kae mlebu kene kae mlebu nek kono milih gitu. Wis gara-gara napa keceletut omongan sithik gitu. Luar biasa gitu. Silaturahim padahal njaluk maaf. Ya tak maaf kita kae. Tapi ki atine iki sik angel ke sih. Wis dimaafke ning tomo atine, alasan atine ki sik aku ya tak maafke ta wis tak maafke tapi ya tetep ono tapine kuwi. Tapine niku ora iso ilang gitu. Nah, kita akan membayangkan silaturahim ya, dari pemaknaan kata saja. Silah itu hubungan yang ikatan tali yang tidak terlepas begitu. Nek ngono carane lah ya terlepas gitu. Membicarakan silaturahim tapi begitu gitu ya. Apalagi dengan rahim. Silaturahim. Hubungan tersebut dibalut ketika ada yang retak ditambal. Ketika ada yang terlepas diikat kembali. Kan fungsinya kan demikian ya. Tetapi berangkat dari satu konsep kecintaan yang sangat luar biasa. Ya. Seperti halnya kita analogikan dengan mudah kecintaan, menggambarkan kecintaan seorang ibu terhadap anaknya. Begitu luar biasa. Salah kok ya tetap dimaafkan lagi. Sudah dimaafkan, buat kesalahan yang sama lagi, jalur ngapur, dimaafkan mana tetap gitu. Dan kita akan membayangkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman. Rahm, cinta, Ar-Rahman ungkapan cinta tetapi dengan sirah mubalaghah. Kalau gaya bahasa ini kan sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah itu di dalam bahasa kita juga ada begitu ya. Struktur kata yang diungkapkan dengan sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah itu kata yang diungkapkan misalnya teh gitu nggih. Wah, teh panas gitu. Padahal kan rasa panas ngono iso gitu. Enggak usah panas. Nah, panas itu kan ekspresi untuk mengungkapkan saking panasnya misalnya begitu. Tapi ini tidak panas banget gitu. Masih bisa disebut. Atau makan sambal pedes gitu. Oh ya aku no sambal itu pedes nemen kayak gitu.
Hanya pedes nemen kan iso gitu. Tapi kan ungkapannya kan tidak pedes nemen kan. Gitu. Jadi ungkapan dengan gaya bahasa sighah mubalaghah. Nah, kata Ar-Rahman itu sighah mubalaghah yang artinya tidak hanya sekedar cinta, betul-betul cinta yang sangat luar biasa ekstrimnya gitu. Nah, ketika kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat atau rasa cinta yang sangat ekstrim terhadap seluruh hambanya. Nganti sing maksiat kok tetap dikei rezeki gitu maksudnya gitu. Jangankan maksiat kok nganti sing kafir dikei rezeki gitu. Kafir itu kan kejahatannya luar biasa. Dia tidak mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kan tindak kriminal yang sangat luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan tetap bisa urip, bayangke gitu. Bisa urip kok gitu. Jajal nek maksiat terus langsung mati gitu mesti ngono kan contoh wedi kabeh nggih. Wah, aku nek maksiat ki mesti langsung adape langsung mati kok gitu. Kan mesti kira-kira wedine nemen gitu. Awak nek misalnya keceletut maksiat sithik langsung jatuh miskin gitu. Wah, wedine nemen gitu. Tapi kan ndak gitu. Sing kafir ya isih tetep urip, ya isih tetap menghirup udara segar gitu, iso mlaku-mlaku. Masih bisa merasakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan karena Allah punya sifat Rahman. Tetapi tidak hanya Rahman saja, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahim. Ya pada prinsipnya kita kembalikan kepada silaturahim. Silaturahim ya hubungan yang dibungkus dengan kecintaan yang sangat luar biasa dalamnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dalilnya kita menyebutkan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Atas prinsip dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita mencintai sesuatu. Kita mencintai seseorang atas dasar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Pertama, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Dalam redaksi lain, falyukrim jarahu. Hendaklah ia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya. Yang seluruh hadis tersebut mengungkapkan satu konsep ibadah sosial, seluruhnya ibadah sosial. Falyukrim jarahu, hendaklah ia memuliakan tetangganya gitu. Urip tonggonan gitu. Ya kadang kita kesulitan jaluk tulung karo tonggone gitu. Tapi terkadang selama bermuamalah cok keceletut, cok salah, apakah itu disengaja atau tidak disengaja, terkadang begitu karena bermuamalah gitu. Nah, ketika kita bermuamalah dan melakukan kesalahan, bagaimana sikap kita? Apakah kita yang berbuat salah atau kita pada bagian yang terdolimi? Semuanya memungkinkan, gitu ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Memuliakan tetangga, memuliakan tamu adalah ekspresi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya tercermin dalam satu amal individu gitu. Amal individu tidak. Tetapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir tercermin pada ibadah sosial. Dalam konteks perserikatan kita mengenal itu konsep yang sangat luar biasa dahsyat. Pergerakan Muhammadiyah dalam ibadah sosial, pendidikan, ya, kesehatan, gitu ya, dan sosial, muncul kaum pendidikan, kaum kesehatan, ya, kaum sosial, merupakan satu aplikasi atau realisasi gitu.
dengan konsep ibadah sosial seperti ini. Dan pada realitanya ibadah sosial begitu sangat luar biasa dahsyat di dalam hadis maupun di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya seseorang yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya itu tercermin pada kehidupan sosial mereka. Fal yukrim dhaifahu, fal yukrim jarahu. Kemudian mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Maka hendaklah ia menjalin hubungan silaturahim kepada saudaranya, kepada tetangganya, yang hubungan saudara. Mungkin menerjemahkan gitu ya. Silaturahim itu berarti ada hubungan darah, ya boleh. Nek silaturahmi niku hubungan pertemanan, tetangga, ya wis boleh sakarepe wis padha-padha gitu. Nah, kalau dalam kamus bahasa Indonesia silaturahmi itu kan ya tidak hubungan darah, pertemanan, tetangga dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mendorong kita gitu untuk mengekspresikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki silaturahim kepada tetangga, saudara, baik hubungan darah maupun tidak berhubungan secara keturunan atau tidak ada hubungan darah. Kemudian hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Jadi untuk menjaga hubungan sosial, Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi." Barang siapa yang ingin anjub sato basato itu digelar dijembreng begitulah ya. Fi rizqihi, rizkinya, rezekinya. Barang siapa yang memiliki keinginan agar rezekinya itu dilapangkan begitu. Wa yunsa'alahu fi atharihi, dan umurnya dipanjangkan. Tapi rezeki biarkan maknanya luas gitu. Tidak kita persempit rezeki itu berarti sifatnya materi atau duit begitu, tidak kita persempit, biarkan itu maknanya luas saja gitu. Nah, ketika kita memahami bahwa rezeki itu pemaknaannya sangat luas ya, maka ketika ya rezeki duit orang tapi rezeki sehat misalnya, rezeki duit biasa-biasa saja tapi keluarga yang harmonis, anak itu sehat kabeh, itu sekolah kabeh. Kadang-kadang kan ada ya kita silaturahim dengan sesepuh gitu. Aku ki nek dihitung-hitung ki misalnya nek hitung-hitungan gaji pendapatan, ora kebayang ya mulai kuliah ke anak papat tuh kuliah kabeh ya nek kono kabeh. Saiki yo kerja tuh alhamdulillah, mungkin tidak membayangkan itu gitu, karena hitung-hitungan matematikanya ratemu gitu. Pendapatan sekian, kuliah aduh kurang juta iki, belum lagi disusul lagi adiknya masuk kuliah lagi, adiknya masuk kuliah lagi, kan wah luar biasa dahsyat perjuangannya gitu. Tapi ketika semua selesai ya Allah alhamdulillah kok bisa rampung begitu. Artinya rezeki bisa datang dari mana saja. Sing siji dapat beasiswa, sing siji ada yang mengkafil, sing siji macam-macam. Rezeki datang dari mana saja. Gitu. Jadi tidak harus berada di tangan kita begitu kan, tidak harus. Biarkan maknanya itu luas, jangan kita persempit. Ya Allah njaluk rezeki ya Allah, kita orang dikai-kai ya Allah, padahal ya sehat wis iya, keluargane wis iya, anak istri sekolah kabeh, tapi tetap ora dikai-kai ya Allah. Kita mempersempit maknanya gitu. Karena kudu duit, kudu muncul ongko ning tabungan iku kudu ngono kuwi gitu. Padahal tidak kan demikian, kudu cash gitu. Nah, kemudian yang kedua, wa ayun sa'alahu fi atharihi. Umurnya diberikan keberkahan umur, diberikan panjang umur. Nah, istilah itu yang mungkin sangat familiar dalam benak kita. Silaturahim
dapat memperpanjang umur, kemudian dapat meluaskan, melapangkan rezeki. Ya, hadisnya begini, fal yasil rahimahu, maka hendaklah ia menyambung hubungan yang rusak, ia menambal hubungan yang retak, menguatkan ikatan lagi, fal yasil rahimah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan nasihat kepada kita. Beliau Rasulullah SAW bersabda, Inna a'jalat ta'ati thawaban silaturrahim. Sesungguhnya pahala yang paling cepat diberikan kepada hamba ketika melakukan ketaatan adalah silaturrahim. Itu cash bahasa kita, langsung dibayar kontan. Inna a'jala thawaban, inna a'jala ta'ati thawaban. Satu amal ketaatan, satu amal kebaikan, amal soleh yang pahalanya itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah silaturahim. Dengan tadi yang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang silaturahim, pahalanya akan disegerakan oleh Allah. Hatta inna ahlal bait liyakunu fajarah fatanmu amwaluhum. Bahkan dalam satu ahlul bait, satu keluarga, karena silaturahim bukan hubungan pribadi seseorang dengan Allah, tetapi pribadi seseorang dengan orang lain. Ya akan cocok gitu ketika kalimatnya ahlul bait, satu keluarga. Liyakunu fajarah. Ya terkadang orang itu kan nopo berbuat salah, ya berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kita khilaf gitu. Namanya manusia khilaf gitu. Sekalipun ketika dia itu khilaf, berbuat maksiat terkadang atau sering berbuat maksiat, tetapi dia melakukan amalan silaturahim ini, fatanmu amwaluhum, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menumbuh kembangkan harta yang ia miliki, akan ditumbuh kembangkan meskipun maksiat kok gitu. Jadi penak ya, bukan legitimasi untuk maksiat, berarti maksiat rapopo ya, enggak begitu gitu. Bahkan dia bermaksiat kepada Allah, saking dahsyatnya amalan ini menyambung silaturahim. Jadi memaafkan orang lain gitu, itu sangat berat, luar biasa. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berkumpul begitu Nabi menyampaikan nanti mau datang nih ahli surga. Wah, para sahabat antusiasmenya sangat luar biasa. Wah, ahli surga beres teman. Saya ngomong Rasulullah, yang mengatakan itu adalah Rasulullah. Maka orang sahabat kan, wah ini jaminan, berarti kalau yang mengatakan Rasulullah jaminan ini. Sopo dinteni beh gitu. Padahal di situ yo banyak sahabat-sahabat yang top gitu kan banyak. Lah kok ora kene gitu. Ya dinteni beh wis dia amalan nopo kayak gitu. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin gitu. Ini mau datang ahli surga. Ya, selidik demi selidik, usut demi usut begitu. Akhirnya ketemu amalannya, ya, diungkapkan dari orang tersebut, dari sahabat tersebut, gitu. Bahwa sahabat tersebut, ya, ketika hendak berbaring di tempat tidurnya, ya, dia senantiasa mengikhlaskan kezaliman yang diperbuat oleh siapapun. Perbuatan zalim orang lain kepada dirinya diikhlaskan, dilupakan, diikhlaskan. Maka amalan tersebut ternyata amalan yang membawa hamba tersebut kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita maksiat dan silaturahim kita maknai hubungan antara yang didasari dengan kecintaan, berarti kan kita pahami ngerundel itu belas rauno gitu. Dendamnya itu belas wis rauno, betul-betul diikhlaskan, betul, tidak hanya sekedar salaman. Ya budaya baik kita ya masih tetap berjalan gitu ya. Setelah Idul Fitri keliling kampung gitu kan, kampung ini keliling merono gitu.
salaman gitu, assalamualaikum gitu, mesem beres kayak gitu. Nah itu melebur semuanya gitu. Kemudian wa yaksuru adatuhum, dan Allah Subhanahu wa taala akan berkenan memperbanyak jumlahnya. Memperbanyak jumlahnya itu maksudnya ya memperbanyak keturunannya. Tapi akeh kan angel lah gitu. Akeh nemen gitu. Ya, maksudnya itu ya memiliki keturunan yang baik gitu ya. Ya kita memandang bagaimana cara berpikir kita gitu ya. Ketika kita membayangkan waliyadzubillah, kita berlindung dari Allah, ketika ada saudara kita yang sudah lama nikah tapi belum memiliki keturunan, bagaimana keinginan dia untuk mendapatkan keturunan itu kan mesti pengennya teman gitu. Kita membayangkan kan begitu, dia menginginkan keturunan lebih dari segalanya, bahkan aku rezeki biasa-biasa serapopo yang penting tapi aku punya keturunan, bahkan mengalahkan itu semua gitu. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW mengekspresikan ya dengan wa yukthiru adatuhu. Rezeki yang tadi amwal itu kan istimewa gitu nggih. Orang ya pasti pingin semua. Tapi kalau ini anak manusia pada umumnya ya dengan cara berpikir yang normal, ini lebih diinginkan daripada yang satu tadi itu gitu. Idza tawasalu, jika ia mengamalkan amalan silaturahim. Wa ma min ahli baitin yatawasaluna fayahtajuna, dan tidaklah ada satu penghuni rumah ketika dia mengamalkan silaturahim fayahtajuna, maka kemudian dia fakir miskin, tidak ada. Fakir miskin dalam konteks yang sebenarnya gitu ya. Maka begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pahala silaturahim ini begitu dahsyat, amalan-amalannya begitu dahsyat, serta janji Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir insyaallah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Man kanat indahu madlamah li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang melakukan perbuatan zalim, kita mengetahui bahwa perbuatan kita ini menyakiti orang lain, perbuatan kita itu mengurangi hak orang lain ya, dalam bertetangga mungkin seperti itu ya. Kadang kita mungkin punya tanaman atau pohon gitu ya, sebenarnya wit pelem atau wit apa ya. Terkadang daun-daunnya ya ngregeti tanggane gitu nggih. Terkadang tanggane ya pisan gitu nggih. Nyaponi ra apa-apa pisan. Iki benci iki kok aku terus nggih sing aku nggih gitu. Terkadang mungkin seperti itu. Kita melihat iya tanggoku nggih gitu. Ya ketika gitu ya dikai ya. Atau ketika kita pergi keluar kota ya oleh-oleh gitu. Tetapi saat kita menyadari mangkanat indahu madlamah li akhihi, barang siapa yang menyadari perbuatannya itu adalah kezaliman, menyakiti atau mengurangi hak orang lain, falyatahallalhu minhul yaum, hendaklah sesegera mungkin ia meminta untuk dihalalkan. Konteksnya kan demikian ya. Ya dari situlah mungkin ada istilah halal bihalal kan begitu. Nah kan istilah saja, ya serasa di bid'ah-bid'ah. Halal bihalal bid'ah, malah iki apa meneh gitu. Halal bihalal bid'ah ya. Silaturahmi bid'ah, halal bihalal bid'ah. Lho muncul apa meneh bid'ah meneh angel gitu. Cukup kan istilah gitu, substansinya sama gitu ya. Mungkin dari konteks fal yatahalalhu, maka hendaklah minta dihalalkan ya. Sekono wis halal kene wis halal maksudnya gitu. Yang merasa memiliki kedoliman ya minta dihalalkan. Setelah itu kita ya juga ikhlas menghalalkan itu, wis rapopo wis halal gitu ya, berarti halal bihalal gitu. Tidak usah dilarikan kemana-mana gitu ya. Al-yaum, saat itu juga
Ya konteks halal bihalal ketika Syawal ya baik gitu. Tetapi idealnya nggih dengan hadis ini falyatahallalhu minhul yaum. Saat itu juga sesegera mungkin. Tapi kalau kita patokane ngenteni nek bodo angel maksudnya. Yo nek temu bodo meneh lah nek ra temu gitu. Misalnya kok nek bodo tak anu silaturahim prono bae. Ya apa aku dhisik sing engko ra ono apa kae dhisik sing ora ono kan ada orang sing ngerti kabeh. Ya. Ngerti kae sing ora ono dhisik. Kita berbuat zalimnya pada si fulan. Karena si fulan itu sudah meninggal, lah karo sapa ke njaluk maaf karo ahli warise. Berbuat salah kepada dia njaluk maaf karo ahli waris. Ahli waris arti apa-apa? Lah dudu aku, wis ora ono. Njaluk maaf karo aku gitu. Tidak ada hubungannya. Maka redaksi idealnya falyatahallalhu minhul yaum. Saat itu juga minta dihalalkan. Qabla an la yakuna dinaron wala dirham hingga sebelum datang ketika dirham ya dinar itu tidak berlaku lagi. Maksudnya ketika sudah kematian menjemput gitu. Kalau yang kita dolimi itu masih hidup kan begitu nggih. Kemudian kita berniat baik untuk menyambung silaturahim lagi, meminta maaf atas apa yang kita perbuat. Maka terkadang kita jangan ya nggawa kresek gedhi nggo cangkingan akeh gitu misalnya. Teko gitu ya. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Wah, monggo benar gitu. Delok, kreseknya gede. Wah, monggo benar gitu. Nggawa kreseke gedhi di belakang lawang loro-lorone. Monggo mlebu. Wah, soalnya kreseknya gede kan seorang nyandak lawange di belakang kabeh gitu. Belakang kabeh. Maka ketika bisa didelok, akeh nemen gitu. Akhirnya lah niki kula jeng matur niki Pak gitu. Nyuwun ngapunten niki sak derenge banyak berbuat salah dengan jenengan. Oh, ora apa-apa ngono niku tanggo dhewe. Cangkingane kan akeh mau gitu. Jadi kan mesti diperhitungkan orang cangkingane. Dodok sing besengut. Ngomong jaluk ngapura kok salaman kok kan besengut. Sabun besengut gitu. Tapi ketika dinar dirham harta yang kita bawa itu masih ada manfaatnya lah gitu. Untuk mengeratkan begitu itu ada manfaatnya gitu. Tapi ketika sudah tidak ada apa nggo kresek gede nggo ahli waris ada hubungannya karo bapakane gitu. Tidak bisa memaafkan. Saya mewakili bapak saya yang sudah almarhum, saya mengatakan wes tak ngapura. Tidak bisa begitu itu gitu. Pada hak pribadi seseorang. Nah, maka redaksi idealnya falyatahallalhu minhul yaum. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti apabila itu ingkana lahu amalun soleh ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Karena resikonya tinggi gitu. Kalau kita tidak meminta dihalalkan, resikonya cukup tinggi. Saat kita sudah tidak ada gitu ya, dan kita membawa perbuatan dolim kita, saudara kita belum menghalalkan, ketika kita meninggal dunia dan sampai pada yaumul hisab, hari perhitungan, akan ada perhitungannya gitu. Kedoliman yang kita perbuat itu akan diperhitungkan, akan dihitung. Ingkana lahu amalun soleh, jika kita memiliki pahala amal soleh karena perbuatan dolim kita, akhirnya amal soleh kita, pahala amal soleh kita diambil dan diberikan kepada orang yang terdolimi, diberikan. Tenang Pak, aku amalanku akeh gitu, pede begitu gitu ya, sono Mbak sono gitu, amalanku akeh. Sedekah kuwi paling tak jupuk kepala sedekah kae beres. Iki sing ngitung jenengan apa sing ngitung malaikat, sing ngitung jenengan ya oleh hitung-hitungan model ngono kuwi. Lah nek sing ngitung malaikat gitu. Kan kita tidak punya kuasa atas perhitungan dengan cara kita itu kan tidak punya kuasa. Yang berkuasa Allah Subhanahu wa taala. Lah kok penak. Lah ternyata kedoliman yang kita perbuat ternyata itu dosanya luar biasa, ternyata dosanya luar biasa gitu. Kita menganggap itu dosa kecil,
dan kita meremehkan dosa itu, ya mungkin dosanya kecil, tapi meremehkannya itu kan menjadi dosa besar akhirnya, gitu. Gara-gara kita meremehkan satu perbuatan dosa, gitu. Sama dengan kita meremehkan terhadap zat yang melarang itu. Siapa? Allah. Meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dosa gede kan akhirnya. Gara-gara dosanya aslinya cilik, dosanya sidik. Gara-gara meremehkan itulah, gitu. Dan terakhir, gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in lam yakun lahu hasanat. Kalau wis hasanahnya itu sudah rampung, selesai, ketika pahalanya itu sudah tidak ada lagi, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, maka yang kita zalimi itu seandainya punya dosa, dosanya diambil diburukkan dengan awake dhewe, maka itulah kerugian yang sangat luar biasa besar di yaumul qiyamah. Kita pede dengan amalan-amalan kita, ternyata perhitungannya karena kezaliman yang kita perbuat, amalan soleh yang kita gadang-gadang pahalanya ternyata habis dan bahkan dibrui dosa sahibi, maka itulah kerugian yang besar. Maka dari hadis-hadis dan ayat-ayat tersebut kita memahami bahwa silaturahim, menjaga hubungan, kemudian meminta dihalalkan atas kezaliman, dianjurkan atau didorong oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa, dan mudah-mudahan ayat dan hadis ini menjadi inspirasi kita untuk menghalalkan apa yang perbuatan yang diperbuat oleh saudara-saudara kita, dan jika kita memiliki kezaliman maka hendaklah kita tidak segan-segan untuk meminta dihalalkan saudara kita. Dan kita, baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.